Selamat sore, mahasiswa saya. Sore Bu. Oke, Sore Bu. iya. Kembali lagi kita di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Ya, kali ini yaitu pertemuan 3, melanjutkan pertemuan 2 yang lalu tentang tipe dan jenis e-bisnis. Pada pertemuan yang lalu, melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu tipe dan jenis e-bisnis. Kita sudah sampai ke slide nomor 19 kalau tidak salah ya. Jadi kita sudah ke sini nih, ada 14 layanan pada e-commerce, ya, yaitu product management, user management, cross sell and upsell. Mungkin beberapa ada yang ingat saya cerita-cerita tentang kentang goreng di sini, sama tentang ayam goreng di cross sell dan upsell. Saya cerita juga tentang laptop. Ya, kalau kita beli laptop, ditawarkan lagi beli mouse, beli speaker dan lain-lain, itu saya cerita di sini. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Kemudian ada katalog manajemen, kemudian ada konten manajemen, order manajemen. Kemarin kita sampai order kalau nggak salah, atau inventory. Kemudian inventory management, payment service, personalization, campaign management, loyalty management, customer service, search engine, dan reporting and data analysis. Nah, jadi itu ada 14 layanan yang umum ada pada e-commerce ya. Jadi itu layanan umumnya. Kemudian kita sudah sampai ke sini kemarin, saya tidak perlu mengulang. Silahkan lihat video yang sebelumnya ya. Nah, jadi ini product management, kemudian user management, kemudian cross sell and upsell, katalog management, content management, kemudian order management ya. Nah, kalau tidak salah kemarin kita udah sampai sini nih. Order management slide 19 ya. Tuh, benar ya saya di sini ya. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya nomor 7, yaitu inventory management. Ya, inventory itu berhubungan dengan persediaan ya, berhubungan dengan bagaimana barang itu masuk, kemudian nanti dijual, kemudian bagaimana pengadaannya. Jadi berkaitan dengan itu. Nah, di dalam e-commerce juga terdapat manajemen dari inventory, yaitu disediakan untuk memudahkan si pengelola toko online dalam melakukan manajemen data dari inventory barang yang dia jual itu. Jadi dia akan bisa menambahkan di situ, kemudian dia bisa misalnya kalau ada kadaluarsa dia bisa tulis di situ. Kemudian kalau barang yang terjual akan update ya. Kemudian nah, di sini ada penjelasan inventory meliputi jumlah stok barang yang masih ada di gudang, kemudian barang yang terjual. Jadi dia bisa mengetahui barang yang laris itu apa ya. Sehingga nanti ke depannya dia bisa memutuskan kira-kira harus restock barang apa saja, atau barang apa saja yang nggak perlu lagi di stok dikarenakan mungkin tidak laku ya. Kemudian aplikasi dan layanan e-commerce harus menyediakan layanan ini dengan baik, termasuk layanan dan aplikasi kasir, karena kasir itu sangat berhubungan dengan si inventory, karena kan barang keluar kita datanya kan dari kasir ya. Jadi kalau di online store sih bukan kasir ya, tetapi waktu check out. Jadi waktu pembayaran harusnya itu terhubung dengan inventory, dikarenakan ketika barang sudah dibayar itu kan berarti udah di-keep tuh, walaupun belum dikirimkan. Tetapi ketika sudah di-keep berarti kan harusnya nggak boleh lagi dijual kepada konsumen lain. Jangan sampai nanti udah dimasukin, udah jadi pesanan orang, jadi udah dibayar tuh, bukan cuma di keranjang belanja, masih bisa dibeli oleh orang lain padahal stoknya kurang. Itu gawat ya, nanti kamu bingung mau kirim kemana, si A atau si B. Si A udah transfer duluan, si B tiba-tiba transfer juga dengan barang yang sama, bingung jadinya. Jadi sebaiknya memang harus berhubungan dengan layanan kasirnya atau point of sale-nya, atau di layanan pembayarannya kalau e-commerce ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut sebentar. Nah, di inventory ini tujuannya adalah memudahkan pengelola toko online dalam mengetahui dan mencatat jumlah dari stok barang yang dia jual, yang ada di gudang. Yang pertama ya, jadi dia harus tahu di gudang itu berapa stoknya.
Karena kan kalau toko online berbeda dengan toko fisik. Kalau toko fisik mungkin semua barang, beberapa barang, maksudnya beberapa barang itu dipajang pada etalase, selebihnya ditaruh di gudang. Tetapi kan kalau toko online kita nggak tahu apakah dia punya pajangan atau tidak ya. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah katalog atau etalasenya, kayak gitu aja yang kita lihat. Dan dia juga tidak akan bisa tahu kalau tidak ada manajemen inventory. Ya, kalau hanya mengandalkan katalog saja kan sulit untuk menambahkan atau mengurangi stoknya nanti. Nah, jadi dia harus tahu jumlah barang di gudangnya berapa banyak dan apa saja barangnya. Kemudian informasi stok itu nanti bisa digunakan sebagai acuan strategi penjualan yang saya bilang tadi di awal. Kira-kira barang apa nih yang nggak usah lagi ke depannya kita stok karena nggak laku, atau barang apa ya yang masih banyak di gudang terus nanti kita diskon aja biar laris, biar laku. Misalnya nih, Anda tahu produk XYZ ini kadaluarsanya sudah tinggal beberapa bulan lagi, sedangkan stoknya masih banyak. Nah, dari inventory kan Anda tahu tuh, oh ternyata nih saya perlu mikir strategi nih gimana caranya ngabisin si stok XYZ itu. Akhirnya Anda bikin, oh yaudah beli satu gratis satu, atau biar lebih cepat habis beli tiga gratis tiga gitu, tapi nggak boleh beli satu. Nah kan jadi sekali jualan 6 gitu kan. Nah jadi ada strategi-strategi yang bisa kita buat karena adanya manajemen inventory ini. Nah kemudian manajemen inventory juga membantu proses transaksi barang secara online dengan menyajikan ketersediaan barang yang diinginkan oleh pembeli. Jadi si pembeli pun tahu jumlah produk dari barang yang dia incer. Ya. Jadi misalnya nih saya mau beli apa? Misalnya saya mau beli piring misalnya. Nah, kemudian saya lihat di marketplace itu jumlah piring di toko itu berapa. Kemudian saya pikir, saya mau belinya misalnya banyak lah, misalnya saya mau belinya 2 lusin. Kemudian kan saya bisa lihat tuh stok dia ada atau tidak. Kalau stok dia kurang dari 2 lusin, pasti saya akan berpikir, oh kalau kurang kayak gini berarti saya harus ke toko sebelah. Kalau beli di sini ngabisin stok dia, kemudian beli di toko sebelah, ongkirnya 2 kali. Gitu. Nah, akhirnya saya bisa berpikir bagaimana strategi sebagai pembeli supaya lebih hemat. Oh, ataukah saya batal beli di sini, beli di toko lain aja yang stoknya banyak, atau bagaimana. Nah, jadi itu membantu juga si pembeli untuk menentukan apakah dia jadi membeli atau tidak dengan melihat stok. Kalau kita lihat di marketplace kan stok memang disediakan. Kemudian memudahkan pembeli untuk memutuskan atau membatalkan, ya, membeli atau membatalkan yang saya bilang tadi. Kemudian berikutnya adalah layanan pembayaran. Nah, layanan pembayaran ini ditujukan atau dibuat untuk membantu konsumen juga sebenarnya penjual dalam transaksi. Ya, kita tahu bahwa di dalam transaksi penjualan ada pertukaran antara produk yang dijual dengan uang, ya, dengan sejumlah uang. Nah, bagaimana supaya pertukarannya aman? Dalam artian orang yang membeli percaya kepada orang yang menjual. Ya. Nah, ini fungsinya layanan pembayaran. Coba saya tanya dulu dengan beberapa dari Anda ini. Saya lupa tampilin namanya. Saya lihat di Meet aja. Saya tanya kepada Nyimas. Nyimas, kamu percaya nggak belanja online? Percaya, Bu. Percaya. Kok percaya, tidak takut ditipu? Kenapa Nyimas percaya nggak takut ditipu? Melihat dari review-review dari TikTok. Melihat review. Nah, itu lihat testimoni yang udah beli dulu, Bu. Oh, itu kan kalau mungkin dari kualitas barang ya, Nyimas. Tapi kalau dari segi pembayaran, Nyimas percayanya karena apa? Kalau seperti marketplace yang warna orange itu, Bu, kita kan bisa pembayaran lewat
lewat transfer atau Atau melalui Indomaret gitu, Bu. oh ya, benar ya. Nah, artinya ada pihak ketiga ya yang dimaksud nyimas itu. Jadi pihak ketiga yang disebut tadi minimarket atau mungkin juga ditransfer, berarti ada bank di situ. Ya, atau juga ada dia sediakan elektronik money-nya sendiri, uang elektroniknya sendiri. Ya, kalau yang warna oranye itu kan ada pembayarannya sendiri. Ya, yang berwarna hijau juga punya pembayarannya sendiri. Dia kerjasama dengan e-money yang berwarna ungu. Ya, nah jadi kalau yang mikir-mikir warna nanti kita bahas ya, karena ini kita usahakan tidak usah menyebut merek dulu. Nah, jadi di dalam marketplace disediakan cara membayar yang membuat si calon pembeli ini percaya menyerahkan uangnya kepada si penjual. Kan seandainya cuman jualan-jualan aja. Saya sih memang termasuk orang yang percaya aja sih sebenarnya sama orang. Ya, kalau belum pernah ditipu saya sama orang itu, saya percaya-percaya aja. Misalnya, saya pernah kok beli sesuatu online transfer duluan, tapi tidak melalui marketplace. Misalnya melalui jejaring pertemanan, ya. Saya pernah. Jadi saya beli masker, ini kejadiannya beberapa waktu yang lalu. Saya beli masker, dia kasih tahu nominal, saya bilang anternya kemana, kemudian saya langsung transfer, padahal barang itu belum dikirim. Dia janjinya kirimnya nanti siang. Ya, saya kirim pagi-pagi. Ya, saya percaya aja. Karena menurut saya ya apa salahnya memberikan kepercayaan kepada orang itu, apalagi nominalnya juga tidak besar. Jadi masker paling berapa gitu kan, ada beberapa biji dibeli ya nggak nyampe 100.000 nominalnya pada saat itu. Jadi saya masih percaya. Jadi nominalnya kecil, kemudian orang itu belum pernah nipu saya sih percaya aja. Tetapi kalau nominalnya besar, ya saya juga agak ragu-ragu. Misalnya kalau mau beli apa nih yang besar, beli laptop misalnya gitu kan, saya jujur aja beli laptop juga di marketplace, ya. Nah, jadi saya nih dari dulu memang pencinta marketplace, ya. Jadi yang dikejar itu ada beberapa, ada vouchernya yang dikejar, ada potongan harganya yang dikejar, yang kayak cashbacknya ya. Nah, jadi seandainya nominal besar, saya juga nggak akan percaya langsung transfer. Takutnya orang ini kabur, barang saya nggak dikirim. Ya, tapi kalau nominalnya masih di bawah 100.000, oke lah, silakan. Ya, atau 100.000, 200.000 tuh mungkin lah. Tetapi kalau udah agak besar, takut nanti barang saya nggak nyampe. Gimana cara menyiasati itu? Nah, si marketplace membuat, ya, penyedia e-commerce ini membuat layanan pembayaran yang diyakini oleh kedua belah pihak. Jadi sebenarnya bukan cuma dari segi pembeli aja yang khawatir, dari penjual juga khawatir pasti. Dia pasti mikir, kalau belum ditransfer, yang masker tadi, kemudian tiba-tiba dia antar ke tempat yang saya minta, saya nggak datang. Artinya kan dia ada keraguan-raguan juga pasti. Ini kalau orang ini nggak transfer, saya antar jam segitu, dia yang nggak ada, banyak alasan, udah capek dong dia jauh-jauh pergi, ya nemuin saya, ternyata saya nggak ada. Ya, jadi dari segi penjual pun ada keraguan-raguan. Itu kalau nominal kecil, apalagi nominal besar. Ya, udah dikirim nanti barangnya, tapi nggak dibayar-bayar sama penjual. Kan kita sama-sama tahu bagaimana susahnya menagih ya. Senyum semua tuh. Ya, menagih itu susah sekali. Jadi supaya aman nih, dua-duanya nyaman, si pembelinya nggak ketakutan, si penjualnya juga nggak takut nagih dan nggak takut ditipu, disediakanlah layanan pembayaran. Nah, si marketplace biasanya bekerja sama dengan beberapa rekanan, bisa itu bank, ya bisa itu layanan e-money atau uang elektronik, ya, dan beberapa beberapa perusahaan yang logonya ada di gambar kita sekarang. Jadi dia kerjasama. Jadi kita tinggal, contoh, menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Kita tinggal mengetikkan nomor kartu debit atau kartu kredit kita ke marketplace. Kemudian nanti ada autentikasinya ke HP biasanya, nomor OTP mungkin, atau yang lain caranya, atau PIN. Nah, nanti transaksinya selesai. Ya, atau juga menggunakan transfer bank.
ya. Kemudian nanti verifikasinya dilakukan otomatis. Jadi biasanya kalau transfer bank itu ada angka unik yang yang menjadikan yang dijadikan key dari transaksi kita. Jadi biasanya itu ada unik-uniknya di belakang. Jadi transaksi itu pasti milik kita, biar nggak ketukar-tukar dengan transaksi yang lain. Nah, kemudian di dalam pembayaran juga digunakan berbagai sertifikat keamanan, ya, untuk menjamin keamanan dari transaksi keuangan. Karena uang ini kan sifatnya sangat sensitif, jadi dipastikan harus ada keamanan yang diterapkan pada website ataupun aplikasi dari e-commerce. Nah, proses pembayaran elektronik ini mempermudah dan mempercepat proses pembayaran yang dilakukan konsumen tanpa menghabiskan waktu. Jadi dia tinggal satu layar itu saja yang dia buka. Jadi kalau dia buka aplikasi marketplace, dia nggak perlu kemana-mana, tinggal klik di situ saja, transaksi selesai. Kalau zaman dulu kan kita perlu datang ke ATM, kemudian kita transaksi transfer lewat ATM. Kalau sekarang tidak, hanya cukup dari satu aplikasi saja kita sudah bisa belanja, kemudian langsung bayar di situ. Nah, selanjutnya adalah personalization. Personalization itu kan yang berhubungan dengan personal, data pribadi. Ya, di e-commerce itu ada layanan yang membuat si pelanggan maupun si toko bisa mengedit data personalnya, ya, secara pribadi. Nah, sehingga nanti dia juga capture atau menangkap kebiasaan si pembeli ini, sehingga nanti yang disuguhkan kepada si pelanggan itu sesuai dengan karakteristik si pelanggan itu. Nah, kalau Anda biasanya nih, kalau saya di kelas fisik nih, kalau tatap mukanya langsung, biasanya saya minta tuh bukain masing-masing mahasiswa, ya buka marketplace kamu. Jadi semuanya buka. Nah, ternyata yang berada pada layarnya, berandanya itu beda-beda. Ya. Kalau kamu mau coba juga silahkan bandingkan dengan temanmu, sama nggak sih referensi yang diberikan, referensi produk yang diberikan kepada kamu dan kepada teman kamu, biasanya itu beda. Kenapa beda? Karena perlakuan kita juga terhadap aplikasi itu beda. Misalnya saya, yang terakhir yang lagi sering saya cari di marketplace sekarang adalah bahan-bahan kue misal, maka yang disajikan kepada saya juga bahan-bahan kue. Ya, sedang ini waktu di masa pandemi. Sebelum pandemi, saya jarang sekali, hampir tidak pernah mencari bahan-bahan kue. Yang saya cari misalnya susu anak, ya, atau popok. Nah, maka yang ditawarin tuh yang baby yang ditawarin ke saya. Padahal orangnya sama loh, tapi dia sudah tahu kebiasaan saya. Karena apa? Karena histori dari klik yang saya lakukan, ya, terhadap aplikasi itu, karena semuanya direkam. Jadi secara personal. Nah, kalau Anda yang sering transaksi di marketplace, beli diamond atau beli apa tuh, nanti yang ditawarin yang kayak gitu tuh. Ya, jadi pasti ada hal yang personal yang ditawarkan kepada kita sesuai dengan riwayat pencarian kita atau riwayat pembelian kita. Nah, kemudian ada juga disediakan biasanya layanan customer care, ya. Selain yang ditawarkan tadi, ada juga ditawarkannya customer care yang bisa kita hubungi, biasanya bisa dihubungi melalui telepon atau chatting. Kemudian atau bisa juga melalui video conference atau teleconference dan lain-lain secara online. Itu bisa dimanfaatkan oleh si penjual untuk mendekatkan diri kepada pembelinya. Nah, jadi itu juga bagian dari personalisasi. Dan si toko juga bisa melakukan personalisasi, mengedit data dirinya sehingga dia bisa lebih dekat kepada konsumennya. Nah, lanjut. Ini kampanye, ya. Campaign manajemen atau manajemen kampanye, yaitu ini adalah trik marketingnya di dalam marketplace atau di dalam e-commerce, ya. Jadi ini sifatnya adalah mengampanyekan atau menyebarluaskan informasi dari produk secara online, ya, di dalam e-commerce. Nah, jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan pemasaran. Selain diperlukan layanan kepada konsumen, diperlukan juga marketing,
Nah, biasanya yang ditempuh ini apa nih? Kalau Anda pergi ke suatu tempat, kalau saya ke MDP nih ya, saya ke MDP, dari rumah perjalanan ke MDP, di jalan itu biasanya saya dapat, atau hampir sampai MDP, saya dapat SMS dari burger, ya, dari perusahaan burger. Kalau tadi pagi itu SMS-nya beli satu gratis satu kalau tidak salah. Mungkin Anda pernah juga ya dapat kayak gitu ya. Atau kalau kita ke arah Demang, nanti saya dapat SMS dari donat, ya. Nah, jadi itu salah satu bentuk kampanye. Enak ya mereka sebenarnya, mereka tuh tahu data kita, ya. Mereka tahu kita di mana bahkan karena adanya GPS. Jadi dilacak. Oh, sekarang ternyata Bu Francisca ini sedang ada di wilayah Demang. Tawarin, siapa tahu dia mau mampir beli donat, gitu. Ya, jadi itu kalau kita menggunakan SMS ya, dia menggunakan SMS gateway. Nah, jadi caranya adalah dengan GPS ada pemantauan terhadap nomor-nomor yang sudah dia miliki, ya, nomor-nomor HP yang sudah dia miliki. Kemudian kalau ininya lagi di range wilayah dia, coverage area dia, maka dia kirimkan SMS itu secara otomatis. Nah, bisa juga melalui email, ya. Ini kalau kita buka, kalau Anda berlangganan email dari marketplace, pasti kalau Anda buka inbox itu jumlahnya banyak sekali, sampai ribuan. Karena setiap hari dia akan kirim email ke kamu. Ya, nah itu juga sering dia pakai. Jadi dia akan tawarin produk-produk baru, atau bahkan beberapa marketplace yang saya tahu, kalau saya meninggalkan barang di keranjang belanja, tapi saya belum check out, saya belum bayar, dia kasih tahu, Francisca, Anda meninggalkan barang di keranjang belanja Anda. Ya, maksudnya apa? Biar saya segera transaksi, biar saya segera bayar. Itu kadang-kadang melalui email. Kemudian bisa juga ada iklan di halaman web. Jadi misalnya ada web e-commerce, kemudian ada iklan di bawahnya menuju ke toko yang lain gitu atau apa. Atau misalnya Anda buka video YouTube ini nanti ada iklan di tempat lain. Kalau di tempat saya belum ada iklan dikarenakan masih pemula ya. Tetapi kalau yang sudah centang checklist itu, nah itu dia pasti ada iklannya dikarenakan memang sudah versi yang berbayar ya, dia dapat keuntungan dari video itu. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk kampanyenya si produk. Kemudian bisa juga ada iklan di medsos. Ya, Anda lagi buka media sosial, lagi buka aplikasi pertemanan, kemudian nanti ada iklannya. Nah, itu juga bentuk kampanye. Nah, kalau sekarang di aplikasi pertemanan yang foto itu juga sering sekali tuh ada promosi-promosi. Jadi misalnya nih lagi swipe kemudian tiba-tiba muncul apa gitu kan, muncul yang paling sering sih kayak obat pelangsing gitu ya, atau apa, obat pelangsing tuh paling sering tuh masuk di Instagram saya, nggak tahu kenapa, padahal saya juga bukan konsumennya, tapi mungkin dia menargetkan dengan usia-usia tertentu ataupun track pencarian tertentu pada aplikasinya. Nah, itu namanya kampanye. Ya, namanya kampanye berarti bagaimana caranya supaya dipilih, gitu kan, produknya dipilih. Nah, kemudian ada yang namanya loyalty. Loyalty itu kesetiaan ya, loyal. Nah, ini disediakan oleh e-commerce untuk membantu pemilik usaha online dalam proses manajemen loyalitas atau manajemen kesetiaan yang diberikan kepada para konsumen. Nah, loyalty manajemen ini berpengaruh dalam mendongkrak pemasukan dari sisi penjualan produk secara online. Nah, bentuknya ini nih. Biasanya itu dikasih, kalau tadi Nyimas mengatakan melihat review, ya. Tadi pertanyaan saya adalah, mengapa Nyimas bisa percaya terhadap e-commerce? Kata Nyimas, karena melihat review pembeli sebelumnya. Nah, itu termasuk dari loyalty management. Anda memberikan bintang 1-5, itu kan menandakan loyalitas Anda terhadap produk itu. Ya, seandainya Anda bikin bintangnya 5, maka akan berpengaruh terhadap penilaian orang lain terhadap produk itu, terhadap si penjual. Kalau Anda kasih bintangnya 1, pasti orang lain itu nggak percaya sama dia. Tapi kalau saya sih langsung nggak percaya sih. Kalau saya. Jadi kalaupun ratingnya jelek, saya cek kira-kira itu kesalahan siapa.
Ya, jadi kalau beberapa kali saya pernah melihat review dari produk tertentu, kadang-kadang aneh juga si pembeli ini, dia mereview sangat jelek, padahal kesalahan datangnya dari dia. Ya, contohnya, sederhananya saya pernah melihat orang itu membeli produk jam anak-anak kalau tidak salah, saya lupa sih, pokoknya dia produk anak-anak gitu, anggap aja jam. Nah, harganya itu hanya 10.000. Kemudian dia belinya banyak memang. Terus dia komplain, dari berapa ada yang tidak hidup beberapa. Anggap aja dari 100, mungkin yang tidak hidupnya 10% yang tidak hidup. Nah, tapi harganya hanya 10.000. Nah, itu dia kasih bintang 1. Nah, jadi saya ngerasa ini nggak bener nih. Ya, ini saya memang sengaja cari yang kayak gitu untuk modal mengajarkan e-bisnis ya. Jadi ini nggak benar. Mengapa nggak benar? Ini kesalahan si pembelinya. Karena apa? Karena apa yang kita harapkan dari jam tangan seharga 10.000? Nah, baterai aja, ganti baterai aja kita pergi ke toko jam 100.000 loh. Baterai. Ini jam tangan. Mungkin sih dia untuk souvenir ulang tahun atau apa gitu kan. Ya, cuman heran, kenapa di rating 1? Jadi saya nggak selamanya percaya sama rating. Ya, karena bisa jadi itu kesalahan konsumen, bukan kesalahan si penjual. Ya, penjualnya ya oke-oke aja lah jual jam 10.000 karena dia kan pengen dapat margin, dapat untung. Ya, mungkin dia dapatnya, dia impor, dia belinya mungkin 7.000 rupiah, terus dia jual 10.000, terus dibeli, terus di review 1 cuman gara-gara memang ada yang tidak hidup. Nah, jadi itu contohnya dari loyalty. Tapi karena penilaian 1 itu, maka secara keseluruhan penilaian si marketplace terhadap toko itu akan menurun karena ada 1 bintang dari sekian banyak mungkin bintang yang lain. Nah, jadi itu salah satu bentuknya ya. Nah, kemudian selain bintang atau rating, ada juga saran. Ya, saran atau masukan atau bahkan keluhan. Ya, itu juga bagian bentuk dari loyalty management. Nah, penanganan keluhan. Jadi bagaimana cara mereka memberikan solusi. Jadi saya pernah mengalami kejadian saya transfer ke marketplace sejumlah uang untuk top up ya, tetapi tidak masuk saldonya ke marketplace saya itu. Akhirnya saya menghubungi mereka melalui chat. Waktu itu masih ada fitur chat kepada admin, sekarang saya nggak tahu. Nah, kemudian diselesaikan sama mereka dan saya diwajibkan menunggu beberapa lama. Nah, itu salah satu bentuk loyalty. Dia takut, dia khawatir. Hanya karena saya top up tidak berhasil, kemudian saya kehilangan kepercayaan kepada mereka, atau bahkan saya juga bisa ngompor-ngomporin orang supaya nggak usah transaksi menggunakan marketplace itu. Nah, itu bahaya. The power of mouth ya, kekuatan mulut ke mulut. Nah, jadi bagaimana caranya dia tetap menjaga saya walaupun saya sudah sedikit kecewa karena top up saya tidak masuk, tapi dia tetap selesaikan dan memang akhirnya masuk walaupun saya harus menunggu. Kemudian pemberian hadiah juga tuh masuk di loyalty management. Ya, baik dari marketplace-nya maupun dari si penyelenggara e-commerce-nya. Hadiah-hadiah tertentu. Ya, misal ongkos kirim gratis, itu kan lumayan ya. Hadiah juga tuh. Atau potongan harga atau cashback. Atau bisa juga dari pemilik tokonya yang memberikan hadiah. Saya beberapa kali transaksi, ada dikasih hadiah kecil-kecilan dari si penjual. Misal saya waktu itu beli popok bayi, popok untuk anak saya dikasih tisu basah yang ukuran kecil. Ya, walaupun sedikit, tapi kan ada rasa senang. Kemudian kita akan memuji si penjual itu dan akan saya berikan rating yang bagus. Walaupun nggak dikasihnya pun tisu itu, saya tetap kasih rating 5 karena barang saya sampai dengan selamat. Tapi ternyata dia tambahin tisu basah kecil 1. Pernah juga saya transaksi di toko yang lain beli susu anak, dia kasih saya sampel, hanya sampel dari produk lain yang nggak saya pesan.
Saya nggak tahu produk apa itu. Jadi itu ada beberapa sampel yang terdiri dari lotion, krim, dan lain-lain. Ukuran sampel semua. Tetapi ada rasa senang di hati saya karena saya diperlakukan dengan baik oleh si pelanggan. Nah, itu contoh loyalty management yang diterapkan oleh pemilik toko. Ya, kalau si marketplace-nya bisa dia menerapkan gratis ongkir, ya, menerapkan cashback. Nah, itu loyalty. Atau juga bahkan mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada Anda melalui email. Nah, itu juga bagian dari loyalty. Nah, oke. Nah, ini ada satu software yang dipakai orang untuk loyalty management. Nama softwarenya itu Path Research. Nah, jadi dia caranya adalah yang pertama dia mengidentifikasi customer yang loyal atau customer yang berpotensi mengulangi belanja. Ya, identifying loyal and potential repeat customer. Jadi dia mengidentifikasi customer yang dianggap loyal dan dianggap berpotensi untuk mengulangi belanja lagi. Kemudian, to collect customer data and determine their target group. Nah, sudah diidentifikasi, dia bikin kelompok-kelompok, kemudian target-target tertentu terhadap kelompok-kelompok yang sudah dibuat. Ya. Kemudian customize reward according to their behaviors of their customer. Jadi dilakukan pemberian reward atau penghargaan berdasarkan perilakunya si customer. Ya. Jadi ada mungkin customer itu yang lebih suka dengan ongkos kirim gratis. Ada customer yang lebih suka dengan cashback. Ada customer yang lebih suka dengan hadiah. Ada customer yang lebih suka dengan diskon. Ya, ada berbagai macam customer. Customer itu kan ada jenis usia, ada beragam pekerjaan, kemudian ada jenis kelamin dua, laki-laki perempuan. Nah, itu berbeda-beda semua tuh. Nah, itu nanti bisa dikelompokkan berdasarkan masing-masing pribadinya si customer itu dan berdasarkan kesukaan si customer itu. Kemudian setelah dikelompokkan, diberikanlah reward yang sesuai dengan si kelompok itu. Nah, kemudian monitor interaction between people and the loyalty program. Jadi setelah kita buat bagaimana program loyalty-nya, apakah mau dibikin sistem cashback ataukah sistem gratis ongkir dan yang lainnya, harus dimonitor interaksinya bagaimana yang terjadi setelah dilakukan loyalty program ini. Kalau ternyata tidak terjadi apa-apa setelah ada loyalty program, penjualan tidak naik, tidak nambah, pokoknya nggak terjadi apa-apa, sama aja ada loyalty program sama enggak, berarti program itu gagal. Silahkan ganti lagi programnya. Ya, misal Anda jualan, kemudian Anda bikin promo. Ya, promosinya adalah apa nih? Ini sudah bulan apa nih? Oh, ini akhir bulan ya, tanggal 29. Promo akhir bulan. Anda bikin di akhir bulan diskon berapa? 80%. Nah, diskon 80%. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Mau didiskon sampai 80% juga ternyata nggak ada yang beli. Artinya, itu perlu di cross check. Jangan-jangan ada kesalahan. Atau Anda bikin program cashback, tidak terjadi apa-apa juga. Berarti nggak efektif dong program loyalty-nya. Ya. Nah, kemudian loyalty program management software. Nah, ini dia ya. Produk dia ini katanya mudah diintegrasikan dengan sistem yang lain. Ya, jadi ini juga seharusnya memang si marketplace memiliki beberapa platform untuk menjangkau banyak konsumen yang memiliki device-device yang berbeda, sehingga bisa mudah integrasinya antar sistem dengan si device-nya customer ya, atau pelanggan. Kemudian yang terakhir, bukan ya, nomor 12 ya, yang terakhirnya 14 tadi ya. Customer service. Layanan customer service yang disediakan oleh oleh e-commerce antara lain berupa email,
chatting, video chatting, inbox, dan lain-lain. Ini mirip dengan yang kampanye tadi ya. Nah, customer service ini CS ya, kalau kita singkat. Ini cara agar si pelanggan mudah berkomunikasi dengan penjual atau dengan penyedia marketplace. Ya, biasanya memang dilakukan dengan cara SMS, dengan cara chatting atau yang lain, atau ada juga FAQ atau FAQ itu frequently asked question ya. Nah, jadi bisa juga dibuat FAQ di dalam website atau aplikasi untuk memudahkan si customer untuk melihat atau mencari informasi yang dia butuhkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah di-record oleh si marketplace. Oke. Kemudian search service atau pencarian ini layanan standar yang umum sekali. Ya, jangankan pada aplikasi e-commerce, pada HP kita juga, pada aplikasi di komputer kita juga biasanya ada layanan search ya atau pencarian. Nah, jadi ini digunakan untuk memudahkan customer dalam mencari produk yang ia inginkan. Ini bagi yang muslim silahkan kalau mau ditinggalkan dulu meetingnya, silahkan boleh sholat maghrib ya, karena ini di dekat rumah saya sudah azan. Kita lanjut. Nah, fungsi dari layanan search service adalah membantu pengunjung online dalam mempercepat pencarian. Jadi daripada kita nyari satu-satu scroll ke bawah, kita bisa ketik saja. Misalnya cari apa? Cari mouse merek ABC. Nanti muncullah semua mouse merek ABC dari berbagai toko. Kemudian bahkan kita bisa mengurutkan harganya. Oh, kita cari berdasarkan harga terendah. Kalau saya sih gitu. Ya, udah cari produknya, saya akan mencari berdasarkan atau mengurutkan berdasarkan harga terendah. Atau bisa diurutkan berdasarkan merek dan lain-lain. Bagi pengelola toko, ini memudahkan dalam melakukan pencarian barang yang perlu diubah atau dihapus atau diperbaharui informasi pentingnya. Nah, kemudian terakhir nomor 14 ini, reporting and data analysis. Ini berfungsi untuk membantu pemilik toko online dalam memperoleh laporan penjualan dan pembelian online-nya, sehingga dia bisa dengan cepat mengambil keputusan. Jadi ini kalau kita punya toko di marketplace, ada tuh reporting data and analysis-nya. Jadi kita bisa tahu produk apa yang paling laku, produk apa yang tidak laku, produk apa yang tidak pernah dibeli orang. Nah, itu ada reportnya. Kalau Anda pemilik toko online, pasti Anda pernah melihat chart atau grafik yang melaporkan bagaimana kondisi dari toko online yang Anda buat itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis model bisnis pada e-commerce. Yang pertama vanity, kedua storefront, ketiga subscription, keempat business to business, kelima affiliate marketing. Nah, kita lihat satu persatu. Vanity itu apa sih? Vanity ini secara harfiah dikatakan sebagai sombong. Artinya e-commerce ini tidak benar-benar mengejar customernya. Sombong dia. Ya. Dia cuek aja, nggak fokus untuk mengejar customer, tetapi customer yang ngejar dia. Ada ya ternyata e-commerce seperti ini ya. Nah, jadi dia menarik perhatian sekaligus berbagi informasi dengan sesama. Biasanya itu mereka membuat promo-promo atau membuat artikel-artikel atau melakukan wawancara dengan para narasumber yang punya hobi serupa ya. Contohnya nih, ada sebuah website bernama juragankambing.ui.ac.id. Ya, ini kalau Anda klik dari slide atau Anda cari itu ada itu. Jadi ini website e-commerce yang mengkhususkan penjualan CD dan DVD, juga pernak-pernik seputar sistem operasi Linux
dan aplikasi-aplikasi gratis dan open source. Nah, jadi ini hobinya adalah tentang aplikasi Linux dan berbagai aplikasi open source lain. Kemudian dia punya ide menjual CD dan DVD-nya. Nah, dia nggak begitu fokus dalam kampanye, tetapi selalu aja ada cara untuk mempromosikan, yaitu dengan cara melakukan wawancara eksklusif dengan narasumber yang punya hobi yang sama, atau dia tulis artikel-artikel menarik seputar Linux atau tutorial-tutorial. Nah, begitu cara dia mengundang orang ke toko dia. Jadi tidak gerilya sifatnya. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya storefront. Storefront. Ya, berarti dia toko depan ya kalau diartikan satu-satu. Nah, ini maksudnya adalah toko adalah hal yang paling utama di dalam kegiatan e-commerce. Barang atau produk itu hal yang kemudian. Jadi dia mendirikan toko dulu. Mengenai bagaimana nanti produknya, dia nggak pikirkan di awal. Jadi dia sediakan wadahnya dulu. Itu namanya storefront. Nah, jadi dia berani nawarin produk sebanyak apapun. Urusan bagaimana nanti cara stok barangnya kemudian aja dipikirin. Yang penting bagus dulu tokonya. Nah, ini contohnya nih. Nah, pernah lihat ya? Amazon.com, eBay. Nah, itu contoh storefront. Dia sediakan dulu website yang bagus. Urusan barangnya nanti, itu urusan mereka di belakang. Yang penting, di dalam website selalu ada stok. Selalu stoknya dalam kondisi tersedia. Ya, bagaimana cara mereka untuk menangani kondisi yang seperti itu? Nah, mereka memastikan kepada rekanannya yang berupa para supplier untuk memastikan barang itu harus ada ketika dipesan oleh pelanggan. Intinya dia nggak mau tahu. Yang penting nanti kalau udah kerjasama sama dia, harus ada barang tuh ketika dipesan. Nah, makanya proses penjualan di Amazon itu berbeda dengan di marketplace yang kita kenal berwarna oranye dan berwarna hijau itu. Karena kalau yang marketplace yang saya bilang tadi, itu si penjual online-nya sendiri yang menentukan jumlah stok dan lain-lain. Sedangkan ini tidak mudah untuk bisa jualan di sana karena harus melalui berbagai macam proses, berbagai macam tahap. Ya. Jadi bukan seperti marketplace biasa, kita bisa buat toko sendiri, kemudian kita bisa edit sendiri, tambahin sendiri produknya. Kalau di Amazon dan eBay ini harus ada perjanjian-perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian baru bisa bertransaksi di situ. Nah, kalau model yang lain dari Amazon ini mungkin ada beberapa toko juga yang mirip, yang sejenis. Nah, itu namanya storefront. Artinya mereka itu menyediakan dulu websitenya atau aplikasinya. Nanti urusan bagaimana produknya tersedia itu urusan kerjasama mereka. Jadi hanya penjual khusus yang bisa jualan di situ. Oke. Nah, jadi ini ada penjelasannya. Kemudian ada yang namanya subscription atau langganan. Ya, langganan informasi. Nah, itu juga bentuk dari e-commerce. Ini konsepnya adalah spamming. Ya, ini mirip konsep spam. Jadi gimana caranya ini kasih terus informasi kepada konsumen, entah melalui email, entah melalui SMS, atau mungkin bisa juga disebut buzzer ya. Jadi di blast info-info mengenai produk-produk ke email atau ke SMS-nya si customer. Jadi e-commerce-nya ini model yang menerapkan berlangganan gratis mengenai informasi produk yang mereka jual kepada konsumen, pelanggan, dan calon konsumen melalui alamat email yang didaftarkan oleh konsumen ke dalam kolom sistem subscription yang sudah disediakan. Jadi kita sendiri sebenarnya yang membolehkan, memberikan izin kepada
si website itu untuk mengirimkan email kepada kita. Karena kadang-kadang itu bukan ini, kita nggak ketik email kita, tapi hanya ada checklist. Email kita udah diketahui karena kita sudah login. Kemudian nanti ada checklistnya, kita nggak sadar sudah checklist itu. Karena checklistnya kadang-kadang juga otomatis tercek. Tinggal kita submit saja, otomatis subscribe, otomatis berlangganan terhadap informasi dari website itu. Maka siap-siaplah kita menerima email dari website itu. Nah, bisa sih kita atur, kita buka aja pengaturan dari website kita. Nah, kemudian ini contohnya nih, milnerco.com, yaitu sebuah website yang memudahkan pengunjung dalam berlangganan berita melalui email. Jadi bukan cuma website e-commerce saja yang berlangganan pada Milnerco, website-website yang non e-commerce juga ada yang berlangganan. Kemudian business to business. Ini yang paling sering kita bahas ya, selain business to customer. Nah, ini modelnya adalah tidak hanya melibatkan konsumen akhir, tetapi juga sesama produsen dengan distributornya atau dengan penjual lainnya atau antara perusahaan dengan suppliernya. Ya, namanya juga business to business. Ya, konsepnya mirip dengan B2B di dunia nyata. Ya. Sebenarnya dunia maya itu juga nyata sih ya. Saya agak-agak bingung juga karena ya nggak ada yang nggak nyata kan, itu dunia maya juga nyata juga. Tapi maksudnya adalah yang bisa kita saksikan secara fisik. Jadi itu mirip sama konsepnya. Jadi kerjasama antara beberapa pebisnis di dalam proses bisnis mereka. Misal antara supplier dengan produsen, kemudian dari produsen dengan distributornya, kemudian dengan agen-agennya sampai ke resellernya. Ya, ke retailernya maksud saya. Nah, jadi website B2B ini menyediakan kegiatan seperti itu, menghubungkan antara pebisnis dan pebisnis. Ini contohnya www.grainger.com. Ya, bisa Anda klik untuk melihat bagaimana proses bisnis pada perusahaan itu. Nah, kemudian ada yang namanya affiliate marketing. Nah, ini affiliate ini berarti dia sistemnya bagi hasil ya. Bagi hasil. Nah, ini biasanya ada yang menerapkan model buy click atau cost per click, pay per click, itu sama aja. Jadi sejumlah klik yang dia hasilkan menuju ke sebuah website e-commerce tertentu, dia nanti dapat komisi. Contohnya, Anda mengeklik sebuah marketplace tapi dari website yang lain. Jadi bukan Anda sendiri sengaja membuka alamat website dia. Atau Anda lagi nonton YouTube, kemudian ada iklan, kemudian Anda klik. Nah, itu dapat tuh. Dapat cost per klik. Jadi setiap klik dapat komisi, apalagi kalau transaksinya berhasil. Ya, sudah klik, transaksi pula, itu pasti dapat komisi. Nah, itu namanya affiliate marketing. Oke, ini yang paling ditunggu ya. Akhir dari presentasi. Oke, jadi tadi ada beberapa bentuk e-commerce ya. Nah, ya, jadi ada model bisnisnya, ada vanity, ada storefront, ada subscription, ada business to business, ada affiliate marketing. Silakan Anda ulang-ulang sama yang 14 layanan pada e-commerce tadi juga silakan diulang video ini ataupun melalui materi yang sudah saya bagikan di Spon. Sampai sini ada pertanyaan? Geleng-geleng? Tidak ada. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di hari Selasa depan. Kemudian nanti juga saya akan memberikan pertanyaan melalui kolom komentar ketika video ini sudah saya unggah. Silakan dijawab. Jangan lupa menambahkan nama dan NPM Anda agar bisa saya data. Kemudian silakan dijawab sebelum pertemuan 4.
untuk mendapatkan poin 1 untuk UTS. Oke, selamat malam, sampai ketemu lagi. Malam Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Malam Bu.